Pertumbuhan pinjaman online atau pinjol di Indonesia terus melaju. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan outstanding pembiayaan industri pinjaman daring mencapai 94,85 triliun rupiah pada November 2025. Angka itu tumbuh 25,45% secara tahunan. Namun di balik pertumbuhan tersebut, resiko kredit juga ikut naik. Tingkat wan prestasi di atas 90 hari secara agregat tercatat menembus 4,33%. Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, semakin banyak peminjam yang kesulitan membayar utangnya lebih dari 3 bulan. Fenomena ini paling terasa di kalangan anak muda. Statistik OJK mencatat, pada semester 1 2025, jumlah peminjam di bawah usia 19 tahun dengan pinjaman macet melonjak menjadi 21.774 akun. Sementara kelompok usia 19 hingga 34 tahun mencatat lebih dari 438.000 akun bermasalah. Lonjakan ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok paling rentan dalam ekosistem pinjol yang terus berkembang. Kerentanan ini bukan tanpa sebab. Riset dari Women's World Banking pada 2025 mengungkap banyak anak muda Indonesia masih kesulitan mengelola keuangan digital. Dalam laporan bertajuk Empowering the Next Generation, A Path to Financial Confidence for Indonesia Youth yang melibatkan lebih dari 1.500 responden muda, terlihat adanya kesenjangan antara akses dan kemampuan. Anak muda memang sudah akrab dengan dompet digital, pay later, hingga aplikasi investasi. Tetapi tekanan sosial, tren konsumsi di media sosial, serta maraknya informasi yang menyesatkan membuat keputusan finansial menjadi semakin kompleks. Riset itu juga menggambarkan bahwa perempuan muda relatif disiplin menabung, tetapi kurang percaya diri dalam mengambil keputusan kredit dan investasi. Kondisi ini menunjukkan literasi saja tidak cukup. Diperlukan keterampilan praktis dan kepercayaan diri agar generasi muda mampu menilai resiko sebelum berutang. Sejumlah pengamat ekonomi digital juga melihat bahwa kebutuhan gaya hidup yang tinggi tidak selalu diimbangi pendapatan stabil. Ditambah lagi, narasi di media sosial tentang strategi gagal bayar ikut mendorong sebagian anak muda mengambil resiko tanpa memahami konsekuensinya. Di tengah meningkatnya angka gagal bayar, beredar mitos bahwa utang pinjol akan hangus setelah 90 hari tidak dibayar. Narasi ini banyak beredar di media sosial dan kerap disebut sebagai celah aman bagi debitur. Namun, penjelasan resmi OJK menyatakan hal tersebut tidak benar. Batas 90 hari hanya mengatur durasi penagihan langsung oleh penyelenggara. Kewajiban membayar tetap ada. Selama keterlambatan, bunga dan denda tetap berjalan. Sejak 1 Januari 2025, bunga pinjol legal memang sudah dibatasi, yaitu 0,1% per hari untuk pinjaman produktif dan 0,2% per hari untuk konsumtif. Selain itu, total biaya pinjaman dibatasi maksimal 100% dari pokok. Namun jika pembayaran terus ditunda, akumulasi bunga dan denda tetap dapat membuat utang membengkak. Lebih jauh lagi, keterlambatan pembayaran akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Catatan kredit yang buruk dapat menyulitkan seseorang saat ingin mengajukan kredit rumah, kendaraan, bahkan dalam beberapa sektor pekerjaan. OJK juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengikuti gerakan gagal bayar. Keuntungan sesaat bisa berdampak panjang terhadap reputasi finansial. Resiko menjadi jauh lebih serius ketika berhadapan dengan pinjol ilegal. Tanpa pengawasan regulator, bunga bisa melambung tanpa batas disertai denda tidak transparan. Tak sedikit korban yang mengalami intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga tekanan psikologis akibat penagihan agresif. Sepanjang 2025, Satgas Pasti telah membongkar ratusan entitas pinjol ilegal sebagai bagian dari perlindungan konsumen.
Namun, maraknya kemunculan entitas baru membuat pengawasan terus menjadi tantangan. Pertumbuhan pinjol yang pesat menunjukkan bahwa akses keuangan digital semakin luas. Namun, akses tanpa kesiapan justru bisa berubah menjadi jebakan. Data pembiayaan yang terus naik hingga hampir 95 triliun rupiah menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan cepat. Tetapi, meningkatnya tingkat wan prestasi di atas 90 hari menjadi sinyal bahwa tidak semua peminjam memahami resiko yang menyertainya. Bagi anak muda, kemudahan satu klik untuk meminjam uang perlu diimbangi dengan pemahaman menyeluruh tentang bunga, denda, dan dampak jangka panjang. Sebab pada akhirnya, utang tidak pernah benar-benar hilang dengan sendirinya. Yang tersisa adalah tanggung jawab beserta konsekuensi finansial yang bisa mengikuti hingga bertahun-tahun ke depan.